Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf kepada dosen pembimbing kami pada mata kuliah manajemen daerah aliran sungai. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil analisis kami pada dua jurnal ilmiah yang kita buat tema, yaitu analisis morfometri daerah aliran sungai atau DAS dan implementasinya terhadap pengelolaan serta mitigasi bencana, yaitu ada saya sendiri Nurwan Sani dengan NIM J1B022079 dan Wahyu Azrial akan mempresentasikan hasil kami. Adapun yang melatar belakangi yaitu daerah aliran sungai yang sangat berperan penting dalam mengatur tata air dan menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, degradasi das dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir, erosi, sedimentasi hingga gerakan tanah. Selanjutnya ada risiko bencana pada daerah aliran sungai yang tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan tetapi juga sangat mempengaruhi oleh karakteristik fisik das itu sendiri, seperti bentuk das dan pola aliran sungainya. Oleh karena itu, analisis morfometri das digunakan untuk memahami karakteristik fisik tersebut hingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan das dan upaya mitigasinya. Selanjutnya ada temuan jurnal yang pertama, yaitu jurnal pertama membahas das Wai Samal di Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa das ini berbentuk memanjang dengan pola aliran dendritik. Karakteristik tersebut menyebabkan limpasan permukaan dan debit maksimum yang tinggi, sehingga das Wai Samal sering mengalami banjir. Namun, debit minimum das ini masih tergolong masih baik, yang ditunjukkan bahwa ketersediaan air tetap terjaga pada musim kemarau. Permasalahan utama pada das ini yaitu pengendalian limpasan permukaan dan sedimentasi yang belum optimal. Selanjutnya temuan jurnal yang kedua, yaitu jurnal kedua yang menganalisis dua das mikro, yaitu das Cibuntu dan Cibodas di Kabupaten Bandung. Das mikro Cibuntu memiliki bentuk memanjang sehingga lebih rentan terhadap erosi dan longsor. Sementara das mikro Cibodas berbentuk lebih bulat yang menyebabkan daerah ini lebih rentan terhadap banjir. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis morfometri das dapat digunakan untuk memprediksi jenis bencana yang dominan pada das tersebut. Selain itu, karakteristik das yang berbeda menegaskan bahwa strategi pengelolaan das tidak bisa disamaratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide 6, implikasi pengelolaan das. Berdasarkan kedua jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter morfometri das sangat menentukan arah pengelolaan yang tepat. Das dengan bentuk memanjang memerlukan pengelolaan yang berfokus pada konservasi tanah dan stabilisasi lereng. Sedangkan das dengan bentuk cenderung bulat membutuhkan pengelolaan yang menekankan pada pengendalian limpasan dan banjir. Oleh karena itu, pengelolaan das harus berbasis karakteristik biofisik wilayah dan dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Slide 7. Implikasi mitigasi bencana. Strategi mitigasi bencana juga harus disesuaikan dengan karakteristik morfometri das. Pada das rawan banjir, mitigasi dapat dilakukan melalui pengendalian limpasan, rehabilitasi hutan, dan pengaturan tata guna lahan. Sementara pada das rawan longsor, mitigasi difokuskan pada stabilisasi lereng, konservasi tanah, dan pembatasan pemanfaatan lahan curam. Selain mitigasi struktural, mitigasi non-struktural seperti edukasi masyarakat dan perencanaan tata ruang berbasis resiko juga sangat penting untuk mengurangi dampak bencana jangka panjang. Slide 8. Menurut pendapat kelompok kami, analisis morfometri das merupakan dasar yang sangat penting dalam pengelolaan dan mitigasi bencana. Karakteristik fisik das terbukti mempengaruhi jenis dan tingkat risiko bencana. Oleh karena itu, pengelolaan das seharusnya lebih berorientasi pada upaya pencegahan, bukan hanya penanganan dampak setelah bencana terjadi. Kesimpulan slide 9. Sebagai kesimpulan, karakteristik morfometri das sangat memengaruhi respon hidrologi dan potensi bencana. Das berbentuk memanjang cenderung rentan terhadap erosi dan gerakan tanah.
sedangkan das berbentuk lebih bulat cenderung rentan terhadap banjir. Oleh karena itu, pengelolaan dan mitigasi das harus disesuaikan dengan karakteristik fisik masing-masing das. Pendekatan berbasis morfometri das diharapkan mampu mendukung pengelolaan das yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.